Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kuat, sehat, dan luar biasa. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari siapkan hati kita hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Tidak gampang mengucap syukur di di masa-masa sulit seperti ini. Ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, iman dan pengharapan menjadi campur aduk jadi satu. Namun kami memutuskan satu hal untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Ini waktunya kami untuk mengucap syukur. Kami mau mengatakan bahwa kasih Tuhan tidak berubah selamanya. Karya dan perbuatanmu yang terlalu dahsyat di dalam kehidupan kami, sehingga kami mau belajar pada hari ini untuk kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebab pengharapan hanya kepada Engkau padamu. Kita mau belajar katakan, pengharapan hanya dalam-Mu. Hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajarku menyelami karya dan perbuatanmu. Karya dan perbuatanmu. Tiada lain yang ku rindukan. Tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Kami mau nyatakan dengan segenap hati bahwa kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pengharapan hanya dalam-Mu. Hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber penguatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatanmu. Karya dan perbuatanmu. Tiada lain yang ku rindukan. Tiada lain yang ku rindukan. Tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Saya mau panggil berdiri. Dengan senang hati kita mau katakan, pengharapan hanya dalam-Mu. Hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkaulah sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan.
Ajarku untuk memeluk, ajarku untuk menyelami karya dan perbuatanmu, karya dan perbuatanmu. Tiada lain yang kurindukan, tiada lain yang kurindukan. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Sambil angkat tangan katakan, bersyukur selalu atas kebaikanmu. Tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Biarlah ini menjadi doa pada hari ini. Katakan, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Mari kita bersyukur pada pagi hari. Tiada berubah kasih, karena kasih-Nya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan berlimpah atasku. Tiada Allah seperti. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Mari bawa korban syukurmu hari ini kepada Tuhan, sebab Dia satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, rahmat-Mu yang selalu baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk selamanya, sampai selamanya. Ya
Lebih lagi datang pada Tuhan, lebih lagi sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa kurban ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti, tiada Allah seperti, sekali lagi, tiada Allah seperti-Mu Yesus. Berikan sorak-sorak yang kemuliaan bagi Tuhan. Kami kembalikan seluruh hidup kami kepada Engkau, karena kami percaya bahwa Kau ada harapan di dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami untuk lebih bersukacita lagi. Biarlah sukacita, damai sejahtera Allah melimpah atas setiap umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa betapa baiknya kekasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada hari ini, mari kita umat Tuhan, mari bawa korban ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, karena Dia baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Sambil tengok kanan kiri katakan bahwa Kau saudaraku. Haleluya. Kau
sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Sambil berjabat tangan katakan, kau sahabatku, saudaraku. Sama-sama kita mau katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Sambil berjabat tangan bergandengan katakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sambil tunjuk saudara kanan kiri katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sambil bergandengan tangan katakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sambil tunjuk katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Berikan sorak-sorai haleluya. Silakan duduk Bapak. Mari siapkan kita hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa setiap waktu, setiap musim, Tuhan selalu sertai kita di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa waktu adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan. Walaupun kita kadang tidak mengerti apa rencana maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang kita mau tanamkan dalam hati kita, untuk kita tetap percaya. Kita percaya bahwa tiba waktunya kuasa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita bagi kita. Haleluya. Ini hati kami setiap umat-Mu. Kami mau katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biar musik saja. Kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik kalau waktu itu akan datang tepat. Apapun permasalahan yang saudara hadapi hari-hari kini, tetap selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap selalu berharap kepada Tuhan, karena kita percaya di dalam semua kesedihan, kedukaan, ada tetesan air mata yang saudara keluarkan, Tuhan akan tampung di dalam. Suatu saatnya kita akan melihat kemuliaan dari kemuliaan. Kita akan melihat sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya undang bangkit berdiri semua. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak selalu mengerti apa maksud rencana Tuhan, namun kita mau berharap selama kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai sepanjang hidup kita. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini kami umat-Mu Tuhan pada pagi hari. Kami mengangkat kedua tangan kanan kami. Artinya kami berharap, kami selalu bergantung pada Tuhan. Apapun permasalahan yang kami hadapi saat-saat ini, kami tetap kuat dan teguh berjalan bersama dengan Engkau. Sekali lagi dengan segenap hati kita mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita sembah Dia, waktu Tuhan yang terbaik. Ini kami Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami hari-hari untuk kami tetap selalu bersyukur dan berharap kepada Engkau. Di masa-masa sulit ini, kami tetap percaya untuk kami tetap selalu melihat kebaikan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami, Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi dari telinga kami, untuk kami selalu siap menjadi murid pendengar-pendengar kepada Engkau, Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala puji syukur kami serahkan seluruh ucapan syukur kami kepada Engkau, Allah yang bertada di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Semua yang siap mendengarkan bagian dari firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Saya berdoa kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bertumbuh, berbuah, dan buah itu berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur kita semua dalam keadaan kondisi yang luar biasa. Diberkati Tuhan. Dari waktu ke waktu kita mendapat perlindungan dari Allah dan tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau tema hari ini, minggu ini, kita diberi tema menjadi, kita menemukan rahasia kepuasan hidup. Wow. Saudara, Bapak Ibu, rasanya gak ono puas-puase manungsa ya. Ada lubang hitam dalam kehidupan kita. Banyak perkara, banyak usaha, banyak hal yang kita korbankan melalui kehidupan ini. Tapi tidak satu pun bisa memuaskan hidupmu. Nah, hari ini kita akan menjadi pengelola yang baik, yang di dalamnya kita dituntun oleh Allah dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita akan belajar untuk menyelaraskan perspektif, sudut pandang, dan cara hidup kita agar dapat hidup dengan pengabdian yang penuh. Ya, pengabdian penuh kepada Yesus sebagai sebuah kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Mengakui bahwa semua yang ada di dalam tangan kita ada pemberian daripada Tuhan, berasal dari Tuhan, dipercayakan dan dititipkan untuk kita kelola dengan baik. Kita menggarisbawahi kata kelola. Di sini untuk memulai pesan yang Tuhan berikan bagi kita. Pandangan hidup, sudut pandangan hidup kita, yaitu kehidupan kita berpusat, berasal, dipercayakan dan dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi apapun yang ada dalammu dan dalamku, semua adalah titipan. Kita nggak boleh egois Bapak ya. Waduh kita diberkati, itu punyaku gitu ya. Kita mulai waduh pokoknya
kita memuaskan, tapi nggak pernah terpuaskan dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita raih hari-hari ini, ya, tidak akan terpuaskan dengan baik. Mari kita buka untuk melandasi kebenaran ini. Saya tidak langsung kepada intinya nanti itu sikap hidup. Kita buka Kolose pasal 1. Ya, Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 16. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 16. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dalam. Aduh, ketika saya baca ini Bapak Ibu, saya melihat ada 3 kunci dalam ayat ini yang berhasil mengarahkan saya sebagai pribadi hambanya untuk menemukan jawaban atas kehidupan ini. Tentang alasan, penyebab, tujuan keberadaan kita di muka bumi ini, ya. Sekaligus mengisi lubang besar yang tidak akan memuaskan hidup kita. Entah itu dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, usaha atau apapun, ya. Di situ dikatakan apa? Yang ada dalam sebelumnya dikatakan begini. Baik itu lubang besar yang mengisi kita itu baik untuk mencapai suatu keberhasilan, pencapaian pengakuan, pujian, kecukupan, bahkan kelimpahan material, tidak ada yang pernah berhasil mengisi semuanya itu. Kata kunci, 3 kata kunci yang ada, di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Merupakan kunci yang menolong kita dalam menjawab pertanyaan tentang apa yang kita cari selama ini. Bapak Ibu, apa yang kita cari selama ini? Ketika kita hidup, kita lahir di muka bumi, kita berusaha, kita mulai melakukan menjalani pendidikan, kita bekerja, menikah, berusaha, melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, dan menemui anak, menemui cucu. Apakah kita paham dengan apa yang kita jalani? Hari ini, semua eksistensi keberadaan kita di muka bumi, baik itu nafas, pekerjaan, pernikahan saudara, atau apapun yang di tangan kita semua, itu untuk dikelola dengan baik. Seorang manajerial yang baik, seorang manajemen yang baik, dia akan melakukan manajemen kehidupan sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Pada ayat 13 sampai 14 dikatakan apa? Saudara diambil dari gelap pada terang dan ada pengampunan dosa di situ. Ayat 16 justru dijelaskan di situ bahwa semuanya untuk berfokus, bersentral pada Tuhan Yesus. Dari Kolose 1 ayat 13 sampai 16 tadi. Sadari atau tidak kita sadari hari-hari ini, kita mulai melupakan tujuan kita di muka bumi ini. Tujuan kita hidup di muka bumi ini. Semua yang kita harapkan, yang kita lakukan, seolah-olah kita mau menutup kebutuhan, keinginan kita supaya puas dalam segala hal. Padahal kita tahu semuanya tidak cukup kalau kita tidak masuk dalam rencana Tuhan. Karena apa? Kita dikatakan di situ apa? Di dalam Dia, ya, oleh Dia dan untuk Dia. Artinya harusnya kehidupan kita di dalam Dia, bukan di luar Dia.
Makanya banyak orang yang gagal dalam kehidupannya karena hidup di luar dia. Gak tanya Tuhan dengan tujuan hidup kita jalani, kita lakoni sedemikian rupa. Ya, entah itu pekerjaan Bapak Ibu, pelayanan kita, ya, usaha atau pernikahanmu, rasanya Tuhan kok mentok kayak gini ya, gua gagal terus ngono ya. Tapi mau saya sampaikan, kalau kita tidak hidup di dalam Dia, rencana Tuhan kita tidak akan dapatkan. Karena ketika kita hadir di muka bumi ini, Tuhan taruh visi dalam kehidupan. Tujuan hidupmu apa? Gitu ya. Nah, ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, kita diambil dari gelap kepada terang. Tuhan sudah taruh visi itu. Dan kita minta hikmat Allah untuk mengerti apa tujuan hidup kita di muka bumi ini. Makanya Bapak Ibu, kehidupan kita seringkali kan kita bersungut-sungut gitu ya. Ya, bersungut-sungut. Kenapa? Pandangan kita dalam menjalankan kehidupan ini berubah. Karena tidak sesuai dengan apa? Kebenaran. Kalau kita keluar dari Allah, keluar dari Dia, maka sudut pandang kita akan berubah. Maka kekuatan kita itu yang kita andalkan. Fokus kita kepada diri kita, usaha kita, apa yang kita lakukan. Makanya tidak heran hari-hari ini kita tidak puas dengan kehidupan apa yang kita jalani. Wah, kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang diterimanya. Orang yang bersungut-sungut artinya dia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Padahal dia sudah diberkati luar biasa, pernikahannya, usahanya, pekerjaannya, pelayanannya, pekerjaan Tuhan. Orang yang tidak merasa cukup, dia akan terus bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kepuasan kita hadir pada saat kita tidak bisa meraih semuanya itu. Kepuasan kita ketika kita mengerti, memahami sudut pandang kita sesuai dengan firman Allah. Ada orang yang hidupnya tidak berlebihan, tapi dia puas dan bisa mengucap syukur. Tapi ada orang diberkati luar biasa, dipakai, popularitasnya tinggi, gitu, dipuja-puja orang. Tapi hidupnya tidak pernah merasa puas dan cukup atas kehidupannya. Karena sudut pandang dalam menjalankan hidup tidak berubah. Alasan dan penyebab tujuan hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya meneliti bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya adalah kekuatan pribadi yang kita tonjolkan, ya, yang kita mau kasih lihat orang supaya kita dipuji gitu. Padahal semuanya adalah titipan Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat 11 dikatakan begini, aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh tanganku. Seorang Salomo, raja besar yang luar biasa, terkaya, terbijak di muka bumi pada waktu dia. Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Dia katakan, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Dalam ayat di atas yang kita baca, tanpa pewahyuan akan alasan dan penyebab dan tujuan dalam keberadaan kita. Dan apa yang kita lakukan, segala sesuatu dalam hidup kita akan terasa sia-sia. Apapun itu, kalau kita tidak punya dasar motivasi dan tujuan hidup, maka semuanya hambar, Bapak Ibu ya, hambar sekali. Wah, rasanya kok mentok kayak gini ya. Kenapa? Karena kita tidak terpuaskan. Ada alasan dan tujuan yang sangat jelas dari kehidupan ini untuk menjadi landasan keberadaan kita. Baik itu dalam suatu pernikahan,
dalam pelayanan Bapak Ibu, dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha apapun. Ada alasan yang tujuan yang jelas. Dikatakan demikian dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 17 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Filipi 2 ayat 14 sampai 17. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tercela, yang bercela di tengah dan tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku percaya bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat ini menjelaskan alasan sebab kita untuk menerima pembelajaran yang sangat berharga. Ya, kata bersungut-sungut dan berbantah-bantahan pada ayat ini diterjemahkan dalam NLT, dikata lakukan segala sesuatu dengan sigap, tidak bersungut-sungut dan tidak marah-marah, ya. Juga tidak mempertanyakan dan tidak menentang. Bahwa hidup ini lakukan segala sesuatu dengan sigap. Di dalam dia loh ya, bukan di luar dia. Tidak bersungut-sungut dan tidak marah-marah kalau kita tidak mencapai sesuatu. Kalau kita nggak mencapai sesuatu dan orang lebih daripada kita mulai marah-marah, kita mulai handle segala sesuatunya. Seolah-olah kita super ya. Padahal kita sendiri membutuhkan orang lain untuk bekerja sama dalam kehidupan ini. Seorang suami membutuhkan istri, seorang anak membutuhkan orang tua, seorang rekan sekerja dalam pekerjaan Tuhan membutuhkan orang-orang untuk menopang pekerjaan Tuhan. Bapak gembala tidak bisa melakukan sendiri. Dia khotbah, dia ngambil persembahan, dia terima tamu. Hancur saudara. Dia butuhkan kita semua untuk bergandengan tangan supaya pekerjaan Tuhan itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Makanya daripada itu, kenapa gereja-gereja boleh harus memperhatikan ini, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, lawanlah kata dari bersungut-sungut itu adalah puas. Orang yang suka bersungut-sungut tidak puas dengan hidupnya. Padahal dia sudah kaya, ya. Sudah cukup dengan segala sesuatunya. Sudah berlimpah segala hal. Sudah Tuhan kasih karunia khusus gitu. Tapi jangan lupa, kita tidak bisa melebihi dari orang-orang yang Tuhan kasih lebih. Kita dalam jalurnya Tuhan. Kita dalam jalannya Tuhan. Lakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau Tuhan percayakan sesuatu, maksimalkan apa yang Tuhan percayakan. Entah itu keluarga, pekerjaan, usaha, pekerjaan Tuhan. Lakukan dengan baik. Karena kita ada jalur sendiri. Kita tidak ada jalur orang lain. Tidak jalur siapa di hadapan kita, orang lingkungan kita, enggak. Kita ada di jalur Tuhan dan jalan Tuhan dan rencana Tuhan dan kapasitas ilahi. Allah kasih tahu kita visi. Dan Tuhan pasti juga kasih kemampuan. Asal kita hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup di dalam Dia, kita harus membangun hubungan karib dengan Tuhan. Supaya kita tahu apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Lah kita mau hidup sesuai dengan kapasitas ilahi, tapi kita hidup di luar Dia. Kita tidak akan bisa mendapatkan apapun dalam kehidupan ini. Apalagi kalau kita hamba Tuhan. Kalau kita tidak bergantung dengan Allah, maaf kata, kita pakai kekuatan kita, promosi dari orang-orang yang kita tidak kenal dengan baik, maka kita akan jatuh kalau dasar kita tidak kuat di dalam Dia. Sebelum kita mencapai sesuatu, kita akan hancur. Buah pelayanan kita, buah pekerjaan Tuhan, buah kehidupan kita
tidak akan berkenan kalau kita tidak mengandalkan Allah. Tidak akan mencapai sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya dari ini banyak anak-anak Tuhan gagal. Banyak anak-anak Tuhan dalam keluarganya juga gagal. Tidak puas dengan usahanya, tidak puas dengan anak-anaknya. Bapak Ibu, semua itu titipan, saya mau bilang. Kita hanya disuruh mengelola. Pengelola yang gagal adalah Adam. Ketika disuruh mengelola Taman Eden untuk memberi otoritas dia pekerjaan, gagal. Dia harus keluar dari Taman Eden. Kita tidak akan mengulangi kegagalan itu. Kita harus tahu bahwa rahasia ini loh yang harus kita pegang. Bahwa kita hidup dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara hidup kita untuk memiliki kepuasan dalam kehidupan ini? Mari kita belajar dari seorang Salomo yang dijabarkan dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-9 sampai 17. Saya tidak akan membacakan semua, tapi ada rahasia-rahasia kepuasan hidup yang dapat kita pelajari dari seorang pengkhotbah. Yang pertama, takut akan Allah. Coba kita baca dari Pengkhotbah 8 ayat 11 sampai 12. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali dan hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat Allah. Rahasia yang pertama supaya hidupmu memiliki kepuasan, yaitu cara hidup yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah akan senantiasa melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupannya. Dia tidak akan melenceng ke kanan atau ke kiri. Dia fokus kepada Allah untuk segala hal. Hidupnya berfokus kepada Allah, tidak kepada yang lain. Orang mau bilang apa aja tentang hidup saudara dan saya, tapi saya mau sampaikan, kalau kita punya landasan yang benar, firman Allah, kita akan tetap di jalur berkat Allah. Orang yang takut akan Allah selalu menghargai hadirat Allah. Orang yang berpatokan kepada firman Allah, orang yang takut. Namun kadangkala, seringkali orang yang jahat yang kita tahu, ya, waduh hidupnya kok suwe, wong kulo jahat ngono ya. Kadangkala kita punya pendapat kayak gitu. Tapi seorang pengkhotbah katakan, orang jahat belum tentu bahagia, tapi orang yang takut akan Allah, dia akan bahagia. Karena sikap takut atau hormat akan hadirat Allah, ada kepuasan di dalamnya. Ya, apapun masalahmu, apapun persoalan kita, apapun tindasan kita yang kita peroleh dalam lingkungan kita, kita tetap tahu ada satu sukacita ilahi yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Ini yang Allah mau dalam kehidupan kita. Takut akan Allah. Hal yang kedua, ayat 13 dikatakan apa di situ? Dari pengkhotbah. Tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hidup yang kedua supaya kita memiliki rahasia kepuasan hidup, yang kedua adalah tidak hidup fasik. Hidup fasik itu apa sih? Hidup fasik, kata fasik itu secara mendasar adalah keluar dari sesuatu.
Orang fasik adalah orang yang berada di luar kebenaran. Kita tahu bahwa firman Allah adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Nah, kalau kita tidak melekat pada pokok anggur itu, maka hidup kita benar-benar di luar jalur berkat Allah. Kita enggak berbuah, justru hidup kita di luar Dia. Bahkan buah kita justru aib yang keluar. Kita enggak bertumbuh dengan dewasa dan sehat, Bapak Ibu. Kita tidak bertumbuh dengan kuat di dalam Tuhan. Justru kehidupan kita menjadi bengkok hari-hari ini. Kita dengar firman berhari-hari, berkali-kali, dan kita bahkan jadi seorang pelayan Tuhan. Tapi kita tidak bertumbuh dengan baik. Padahal Tuhan mau setiap orang berhasil di dalam Dia. Anak-anak Tuhan harus saling membuat orang lain berhasil. Karena pertumbuhan iman membutuhkan orang lain untuk saling menopang satu sama lain. Saya tidak bisa hidup sendiri. Saya membutuhkan orang lain dalam pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan percayakan untuk tugas tanggung jawab saya, banyak banget saudara, sampai saya kadang-kala, kok iso ya? Saya harus ngurus taman, ngurus prodi, S2, ngurus yayasan, pembangunan, terus ngolah aset gereja waktu itu. Kadang-kala saya bingung kok bisa saya lakukan semuanya itu. Ketika saya duduk diam, Tuhan cuma bilang kayak gini, semua karena kasih karunia-Ku bagimu. Kalau kita dipercaya Tuhan untuk segala sesuatunya, makanya cuma kita bilang gini, Tuhan terima kasih. Cukup kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kita bakal berlebihan. Tuhan kasih sesuai dengan kapasitas kita, saudara. Kekuatan kita yang kita miliki bukan karena kita kuat dan gagah dan pengalaman, enggak. Karena kasih karunia Allah yang diberikan bagi kita. Supaya kita tahu bahwa semua adalah titipan. Kita hanya pengelola dalam kehidupan ini. Orang fasik hidupnya digambarkan seperti bayang-bayang yang tidak nyata dan sementara sifatnya. Ini yang kita tahu. Orang fasik tidak akan hidup bertahan dengan baik. Kenapa? Karena kemampuan dan kekuatan diri pribadinya tidak akan bisa menopang apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan. Yang ketiga perhatikan ayat 15 sampai 17. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain di manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertai di dalam jeripayahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatian untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlala mencarinya, ia tidak akan menyelami. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahui, namun ia tidak dapat menyelami. Bayangkan Bapak Ibu. Mungkin kita merasa pandai. Mungkin kita merasa kuat dalam segala hal. Kita punya hikmat, kita punya segala sesuatu. Tapi kalau kita tidak mengakui Tuhan karena lebih daripada apa yang Tuhan nyatakan, maka kita mengingkari Allah dalam kehidupan ini. Allah mau kita mengakui ketidakterbatasannya, kemahakuasaannya dalam kehidupan ini. Manusia tidak dapat memahami Allah dalam segala hal, dalam kehidupanmu, dalam jalur hidupmu. Tapi kalau kita hidup di jalan berkat Tuhan, saya percaya saudara dan saya pasti memahami apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Allah yang tidak terbatas, itulah yang menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Ketimbang bersusah
untuk memahaminya. Yang perlu kita lakukan apa? Mengalami Dia melalui setiap hal yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, mungkin ada beberapa orang di tempat ini yang mengalami kesusahan. Udah jalan buntu, entah itu dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Kuatkan hatimu. Kalau Allah memberi persoalan, Allah punya tujuan khusus bagimu. Kalau masa keluargamu tidak kau bisa pahami, pekerjaanmu, pelayananmu, saya mau bilang, kalau engkau hidup di dalam Dia, saya percaya Tuhan kasih hikmat. Karena semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Engkau hidup di muka bumi tidak ada yang kebetulan. Pegang itu baik-baik, bahwa kebenaran adalah nyata dan fakta itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Buka hatimu, serahkan semuanya kepada Allah. Semuanya yang terjadi, mungkin kau sakit tidak sembuh-sembuh, keluargamu berantakan dan kau menjalani jalan buntu, tapi percayalah Tuhan tahu apa yang kau alami. Tuhan tidak meninggalkan kita barang sedetik waktu pun. Mari kita renungkan firman Allah. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan jamah hidupmu, Tuhan jamah, Tuhan baik, Tuhan puaskan hatimu, Tuhan puaskan, Tuhan puaskan, oh arabayase, ipapapa shikalang lamayasi, irabayaso, hikiparasane, Tuhan baik, oh, Tuhan baik, bukan hatimu, bukan hidupmu, Tuhan baik, Tuhan baik, Irabasharalabarabasha, Ikapapashe, Shiralabayase, Hubaya Bayasane, Hikapapayaso, Hidaralasane, Hinamayaso, Hiparalasi kiaralabaso. Tuhan baik, Tuhan baik, buka hatimu. Hiaralabayasane, Ikiaralabasikapapapa. Kau capek dengan kehidupan. Kau gak mampu lagi berdiri dan malu untuk kehidupan ini. Saya sampaikan, ada Tuhanmu yang dahsyat. Roh yang ada dalam hidupmu lebih besar dan ada roh yang ada di muka bumi ini. Dia akan menguatkanmu dan melihat cara pandangmu yang benar di hadapan Allah. Oh. Belajar jujur dengan Tuhan. Belajar jujur dengan Allah. Kau akan dipulihkan. Kau akan dipulihkan. Oh, ya dalam bayase, sikap papa shana dalam bayase, hinara
berbicara. Tapi Roh-Mu yang kudus tidak akan berhenti memberikan kami pengajaran dan pengertian tentang kehidupan ini. Hidup kami penuh dengan lubang-lubang besar. Kalau kami tidak hidup di dalam Engkau Tuhan, rahasia kepuasan hidup itu tidak akan terpenuhi dalam kehidupan. Ada persumutan, ada perbantahan, ada kemarahan dalam kehidupan ini. Ada luka yang tidak tersembuhkan. Hari ini Bapak, hamba-Mu bersyukur. Bahwa Engkau memenuhi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Engkau memenuhi kami dengan kasih setia-Mu dan kasih karunia-Mu Allah. Supaya hidup kami tetap di jalur berkat Tuhan. Kami hanyalah pengelola atas kehidupan ini. Kalau hidup kami di dalam Engkau Tuhan, oleh Dia dan untuk Engkau Bapa, kami percaya kami menemukan rahasia kepuasan hidup itu dalam kehidupan kami. Karena sudut pandang dan sikap hidup kami sesuai firman Allah. Kami tidak akan melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Dan kami percaya hikmat-Mu akan menyertai kami. Hidup takut akan Allah. Tidak munafik. Dan mengaku Yesus sebagai Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Maka kami akan hidup dalam keluar biasaan yang dahsyat. Apapun kami tidak akan khawatir. Rumah tangga kami, bahkan pekerjaan usaha, pelayanan kami semua ada dalam jalur Tuhan. Tuhan mengurapi kami semuanya. Tuhan memenuhi kami semuanya. Tuhan penuhi kami dengan hikmat dan pengurapan Allah yang khusus. Supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Berbuah dan buah itu dikenan oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Bapa. Kuatkan dan teguhkan kaki kami yang mulai lemah mungkin hari-hari ini. Kami supaya kami kuat berdiri di hadapan Allah dan tidak malu dengan keadaan kami. Karena kami percaya apapun keadaan kami belajar mengucap syukur. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap kuat dan tidak mempermalukan Tuhan. Kami bertumbuh ya Bapa, kami tetap dewasa, belajar dewasa di dalam Kau. Dan orang dewasa akan berbuah, bukan anak-anak yang selalu mengeluh di atas kehidupan ini. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Roh Kudus. Atas hikmat-Mu dan pengurapan-Mu atas kami semua. Biarlah kami tetap ada di dalam-Mu. Segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu Allah yang hidup. Haleluya. Amin.